Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Suatu siang Bu Ser TV pulang dari kerja, langsung menuju ke dapur. Matanya membelalak karena didapatinya setumpuk piring kotor. Oleh karenanya, masih dalam luapan amarah, dia langsung turun tangan, membersihkan piring-piring itu dengan mulut yang mengumpat-umpat. Satu persatu makin bunyi nyaring, bahkan seperti dibanting-banting. Tangannya terus bergerak dan makin lama makin keras bunyi dari barang-barang yang dia bersihkan. Saudara-saudara, setelah pekerjaan usai, kemarahan Bu Ser TV ternyata belum usai. Hatinya masih geram melihat keadaan yang demikian membuat dia murka. Padahal apa yang diperoleh dari semua itu? Tidak ada lain selain tensinya makin tinggi. Walau barang sudah tertata rapi, tapi hati belum lega. Itulah kisah sepenggal ilustrasi dalam rangka untuk menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi. Bagaimana agar ikhlas dalam bekerja? Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita terbentur pada keadaan yang berlawanan. Ingin bekerja, tetapi ketika terlalu banyak pekerjaan, badan menjadi letih, menjadi lelah, pikiran menjadi penat. Maka ketika terjadi hal seperti ini, saudara, beberapa hal perlu ditempuh. Yang pertama, meredefinisi makna ikhlas. Said Sabiq mendefinisikan al-ikhlasu ayyaqsudal insan biqaulihi wa amalihi wa jihadihi wajhallahi wabtigha'a mardhatih. Ikhlas itu adalah menyengaja dari perkataan, perbuatan, dan kesungguhan-kesungguhan yang lain atas nama Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kunci dari ikhlas adalah semua bertumpu dan tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarlah bahwa orang hidup itu sebetulnya dari inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Maka aktivitas apapun hendaknya kita sandarkan kepada keridhaan Allah, termasuk bekerja, termasuk beraktivitas, dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah
diniati dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, insya Allah akan menjadi dan berbuah ibadah. Yang kedua, saudara, meyakini manfaat dari ikhlas. Dengan meyakini manfaat dari ikhlas, insya Allah hati kita akan ikhlas. Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi membagi 3 golongan amal. Yang pertama, amal budak. Dia bekerja karena takut. Yang kedua, amal saudagar. Dia bekerja, beraktivitas, melulu mencari, mengharap keberuntungan, gaji, upah, dan sebagainya. Dan ketiga, amal manusia merdeka. Orang yang demikian menjalankan segala sesuatu atas dasar amanah sebagai bukti rasa syukur. Dan inilah, golongan yang ketiga inilah yang menjadi implikasi dari orang yang ikhlas, yakni manfaatnya jiwa menjadi merdeka. Orang yang ikhlas, segala sesuatunya tidak atas dasar tekanan, dia akhirnya memperoleh kepuasan. Seseorang yang infak dengan ikhlas, hatinya lega. Seseorang yang menjalankan sholat dengan ikhlas, pikirannya menjadi senang. Karena ada sesuatu yang dipersembahkan, yang bermanfaat bagi diri, bagi siapapun, dan mengharap dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala amal menurut Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harapannya bahwa segala sesuatu yang diamalkan itu ikhlas. Yang kedua, saudara sekalian, manfaat dari ikhlas adalah sebagai sumber motivasi. Orang yang bekerja seperti Busar TV tadi, tentu saja dia tidak ikhlas. Karena motivasinya egois, sehingga menyalahkan anggota keluarga yang lain, yang menyebabkan piring dan wadah-wadah yang lain menjadi kotor. Itu jelas tidak bermanfaat. Apakah bagi dirinya sendiri, apakah bagi orang lain. Maka kalau kita ingin kerja kita jadi ikhlas, jadikanlah ikhlas itu motivasi. Saudara-saudara, apabila kita mampu memotivasi diri kita untuk selalu ikhlas dalam beramal, maka kita tidak saja diterima oleh kawan dekat, orang lain, tetapi jelas amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada nasihat, kullun nasi halakai ilal alimun, kullul alimuna halakai ilal amilun, dan kullun amiluna halakai ilal mukhlisun. Bahwa semua manusia itu celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu tidak sempurna kecuali yang beramal. Dan orang yang beramal itu juga tidak paripurna kalau tidak ikhlas. Maka ikhlaslah agar kita tidak menyesal di kelak kemudian hari. Sudah waktunya kepuasan yang kita dapatkan karena keikhlasan, bukan karena mengejar emosi. Karena emosi yang terlampiaskan hanya akan merusak amal-amal yang sudah kita jalankan. Saudara-saudara jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita sekalian mampu mengelola diri kita menjadi orang-orang yang bahagia. Maka manfaat yang ketiga, agar kita bekerja ikhlas, beramal ikhlas, adalah manfaatnya
hidup menjadi tenang. Orang-orang yang ikhlas selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tidak ngoyo karena mengikuti panduan tuntunan dan selalu mengingat terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengukur kemampuan. Maka orang-orang yang ikhlas, hatinya tertata, emosinya terjaga. Raut muka orang-orang yang ikhlas cerah ceria karena wajahnya tidak pernah ditekuk. Tutur sapa enak didengar, tindak tanduk enak dirasakan dan dipandang mata. Orang yang ikhlas semangatnya tinggi karena pertimbangannya adalah menuju kepada ridho ilahi. Tidak cepat merasa lelah, tidak pernah mengeluh, dan hasilnya pun berkualitas. Saudara-saudara sekalian, ketenangan seseorang dalam bekerja juga dilandasi dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang hendaknya selalu ditanamkan ke dalam lubuk hati kita. Maka dalam tradisi pesantren, madrasah, ataupun zikir pagi dan petang, kita sering ucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kita ridho Allah menjadi Tuhan kita, maka segala sesuatu tertuju untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Hati kita tenang. Kita juga ridho bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tuntunan uswah kita, sehingga mengikuti beliau adalah sebuah pedoman. Akhirnya kita juga menjadi tenang. Yang kita ikuti bukan prinsip-prinsip orang yang kaya raya, tetapi kekayaannya didapat dari hal yang tidak halal. Kita ingin sukses, tetapi kesuksesannya dengan cara yang tidak elok, tidak beradab. Bukan itu. Tapi kita ridho kepada tuntunan teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga ridho Islam menjadi agama kita. Sehingga mengikuti ajaran Islam, beramal sesuai Islam, kita hati ikhlas, jiwa tenang, dan insya Allah ketenangan itu akan kita bawa sejak hidup di dunia sampai di kemudian. Maka saudara sekalian, sekali lagi ikhlaslah supaya kita tidak tersiksa oleh hal-hal yang tidak bersumber dari keikhlasan. Dengan demikian hidup menjadi landai bahagia di dunia wal akhirah. Semoga demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan harapan tetap sehat walafiat. Semangat dalam beribadah disertai dengan rasa tulus dan ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.